kalau nyetak nyaman aja, dicetak tuh nyaman aja, tumbuh. Tapi eksistensinya kan kayak apa? Kalau misalnya ada di jalan nih, ada yang tiba-tiba ya mau bangkrut lah, ngap-ngapan bisnisnya. Kira-kira HIPMI bisa bantu apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar Banjarmasin, berjumpa lagi kita di podcast Radar Banjarmasin. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu seorang pengusaha muda, tokoh muda Banjarbaru, dan juga beliau ini aktif berpolitik sekarang di DPRD Kota Banjarbaru juga ya, Bang Bos. Jadi beliau ini baru terpilih sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Selatan atau HIPMI Kalsel. Ya, perkenalkan dengan Bang Komaludin Atar Nurikli, Bang ya. Nggih, Bang salam Bos. kawan-kawan semua. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Bos sudah berkenan hadir ke studio kami yang kecil ini di Banjarbaru. Luar biasa. Ya. Nah, Bang Bos, kalau melihat sepak terjang Bang Bos Komal inilah, ulun lihat di medsos tuh, waduh, ini Bang Bos Komal ini ketujuh main kendaraan. Punya motor macam-macam nih, motor 2 tak, motor apa, Harley juga main juga nih pinanya nih Bang Bos nih. Sepeda juga main, tapi di sela-sela itu hobi aja Bang Bos lah. Yang jelas beliau ini tokoh pengusaha, dan seperti yang ulun bilang tadi, beliau baru terpilih sebagai Ketua HIPMI Kalimantan Selatan. Selamat dulu Bang Bos. Terima kasih banyak, Mas. Nah, itu bisa diceritakan Bang Bos gimana kronologinya nih biar akhirnya terpilih sebagai Ketua HIPMI Kalsel. Nggih. Ya, terima kasih sebelumnya sudah diundang di podcast Radar Banjarmasin. Ulun terima kasih karena ini sangat kebanggaan bagi ulun. Proses di HIPMI ini sebenarnya proses yang tidak singkat. Jadi perjalanannya sudah tahun menuju ke 13. Jadi dan dalam 12 tahun ini HIPMI merupakan rumah bagi ulun yang merupakan bagian dari proses yang memang sangat ulun rasakan tahapannya, dan perjalanan itu sangat menjadi motivasi ulun untuk bagaimana berproses di HIPMI ini dan idealnya bagi ulun. Baik. Ya, kontestasi di HIPMI sendiri ini kali kedua, dan itu hampir berbarengan juga dengan kontestasi di legislatif di tahun lalu. Jadi memang tahun lalu yang proses belajar di HIPMI yang belum dapat amanah, dan di legislatif belum dapat amanah. Tahun ini merupakan ya momentum yang terbaik bagi ulun untuk berproses di situ. Ya, HIPMI sendiri perjalanannya tidak serta-merta menjadi pemimpin. Jadi di sana ulun berHIPMI mulai dari keanggotaan, menjadi ketua HIPMI BPC, dan kemarin dapat kesempatan di sekretaris umum, dan alhamdulillah banyak dorongan dari kawan-kawan dan aklamasi itu terjadi. Ulun mendapatkan rekomendasi 10 dari 13 kabupaten kota, dan itu merupakan bagian menurut ulun poin penting bahwa keterpilihan itu memang harus total dan menyeluruh. Berarti Bang Komal ini waktu itu aklamasi kada calon lain Bang Bos lah waktu itu lah. Ya, kemarin itu ya saat kan ada masa-masa pendaftaran dan pengembalian formulir. Pada saat itu pengambilan formulir memang ada 4 orang, dan pengambilan dan pengembaliannya saat itu hanya ulun pada detik terakhir. Ulun 5 menit sebelum ditutup baru mendaftarkan diri. Iya. Dan akhirnya otomatis terpilih karena aklamasi lah, Bang Komal lah. Alhamdulillah. Dan ini kali kedua adalah mencoba jadi mengambil amanah. Sebelumnya waktu yang berapa tahun yang lalu pernah daftar juga jadi ketua. Berkontestasi dengan ketum mantum yang lalu, Mas Randy. Ya, akhirnya kita mendapatkan kesempatan untuk jalan bersama.
Baik. Gitu. Jadi beberapa tahun yang lalu kita kilas balik, jadi Dewan juga daftar juga waktu itu, tapi belum dapat amanah. Jadi di HIPMI juga ternyata masih jadi partner aja masih kan. Sekarang udah orang nomor 1 di HIPMI, Kalsel, di Dewan juga dapat. Itu istilahnya pemirsa namanya double kill lah kalau boleh. Dan ini aklamasi ya. Jadi banyak pendukungnya ini Bang Komal ini. Dari berapa tadi? 13 kabupaten kota, 10 BPC. Wah, itu sudah lebih 50%. Jadi ya udah pendukung semua lah rata-rata. Alhamdulillah. Berarti yang tiganya nanti tinggal dirangkul aja Bang Komal ya? Iya, memang mereka 2 abstain dan 1 merekomendasi calon lain. Oh baik, nggak masalah ya itu. Nggak masalah. Iya. Masih bisa diajak-ajak. Dinamika ya. Nah, bicara masalah HIPMI Bang Komal. Jadi HIPMI ini kan pengusaha-pengusaha muda. Ya. Di situ berhimpun semuanya pengusaha muda. Menurut Pian di Kalsel ini kiprah para pengusaha muda itu seperti apa sih? Apakah memang sudah diberi tempat yang yang banyak, yang maksimal di Kalsel ini untuk menggarap mungkin kerjaan-kerjaan di Kalsel ini, apakah sudah cukup berkontribusi kepada Kalimantan Selatan? Itu kayak apa menurut Pian? Menurut Ulun sangat berpengaruh. Karena itu memang percontohannya sendiri ya dari Ulun sebagai objeknya. Jadi wilayah persuasi yang dilakukan oleh teman-teman itu selalu menjadi inspirasi, hal-hal yang menjadi panutan bagi yang lain. Dibangun pagi mereka sudah dibubuhi oleh media sosial, para leader di HIPMI, anggota-anggota HIPMI dengan berpromosi, dengan melakukan banyak aktivitas, baik pun itu yang sifatnya keorganisasian ataupun hal yang terkait usahanya. Dan hal-hal pribadi termasuk olahraga dan sebagainya. Hal itu menjadi tolak ukur bahwa pola pengusaha itu seperti itu, gambaran seorang pengusaha, gambaran semangatnya begitu. Ketika salah satu berpromosi, maka yang lain aku juga pengen berpromosi. Ketika mereka melakukan sesuatu yang terbaik untuk usahanya, maka itu akan menjadi simbol-simbol di setiap daerah. HIPMI adalah organisasi kader. HIPMI adalah organisasi yang tidak bisa melewati tahapan berproses ini. Jadi untuk menjadi kader di HIPMI itu harus punya sertifikat diklat, harus punya proses di kepengurusan menjadi di dalam SK. Jadi untuk menjadi ketua dan tingkatan yang ke BPD itu kita tidak bisa melewatinya langsung jadi pemimpin. Jadi benar-benar berproses. Iya, di HIPMI sendiri itu merupakan simbol-simbol gerakan muda yang memang sudah dibatasi umur. Jadi proses di situ pun mereka meraih jejaring itu tidak mudah. Ya, di HIPMI tugas dalam pengkaderan itu sangat kuat karena misalkan salah satu BPC untuk mendapatkan voter untuk sebagai pemilih di BPD nanti, calon ketua, mereka harus punya target keanggotaan. Iya, jadi benar-benar harus dicari calon-calon pengusaha ini, jaringan-jaringan pengusaha ini. Jadi disitulah tantangan-tantangan bagi pemimpin di setiap BPC, termasuk menjadi pemimpin di provinsi, begitu juga. Jadi kita selalu diberikan target oleh kepengurusan. Ya, contoh misalkan, kalau salah satu BPC itu penduduknya di bawah 100, di atas 100.000 jiwa, maka mereka punya target untuk mencari anggota di atas 50 dan minimal 150 orang. Gitu. Nah, 150 orang satu BPC ya? Satu BPC. Ya, kalau di atas itu ya mereka ya memang harus melakukan pencapaian yang tidak mudah. Kalau mau target penuh ya di atas 150. Sebentar Bang Bas, belum potong, mohon maaf. 150 itu apakah semuanya itu wajib punya usaha atau punya perusahaan atau gimana tuh batasan-batasannya? Iya. Jadi HIPMI itu punya aplikasi yang namanya HIPMI Go.
HIPMI Go ya. Iya, disitulah kami secara nasional berjejaring memiliki data yang memang lengkap dari penguploadan MIB, foto usaha dan sebagainya. Gitu. Jadi itu kita punya aplikasi juga nggak main-main. Dan kalau misalkan UMKM, Bang Komal, misalnya yang masih kecil-kecil lah, katakanlah mereka masih mainnya rumah tangga, belum punya perusahaan, belum punya legalitas apa-apa segala macam, itu masih bisa nggak dirangkul di dalam HIPMI? Sebagai kader bisa, tapi kalau secara anggota HIPMI memang harus melengkapi data itu semua. Dan harus punya ini ya, badan usaha. Badan usaha dan sebagainya. Karena kita juga mendukung program pemerintah. Baik. Hal-hal yang terkait legalitas harus mereka miliki. Di situ identitas yang memang bisa kita support berbagai macam program HIPMI ke depannya atau yang memang sudah berjalan. Jadi identitas yang memang kewajiban bagi anggota HIPMI. Kalau di BPC tadi kan maksimal 150 ya, 150 pengusaha tadi kan. Iya. Kalau di Kalsel yang bukan maksimal, maksudnya target minimal. Oh, target minimalnya 150, sorry pemirsa, 150 target minimalnya. Ya, apabila lampauannya jumlah penduduk di atas 100.000 jiwa. 100.000 jiwa ya. Di kabupaten kota itu masing-masing. Oke. Nah, sekarang menurut pandangan Bang Komal untuk kabupaten kota ini bisa nggak mencapai target seperti itu? Alhamdulillah kita tercapai. Kemarin target untuk Kalsel itu 500 pengusaha. Kita mencapai 800 saat itu pada saat pelantikan. Waduh, surplus ya, Kang Bos. Tentunya ini pengaruhnya Bang Komal, mungkin ya banyak awannya nih di kabupaten kota. Ya, semuanya memang berjibaku untuk mencapai target itu, dan hal-hal yang menjadi picuan kami pun menciptakan namanya HIPMI Award. Dan di dalam HIPMI Award itu ada pemenang untuk KTA terbanyak di setiap BPC. Dan ya itulah bagian dari pancingan yang memang kami ciptakan dalam mencapai target tersebut. Dan alhamdulillah tercapai. Dan itu berbayar sebenarnya. Oh iya. Jadi ada semacam eksklusivitas, tapi bukan mustahil untuk bisa gabung di HIPMI ya, iya. Bang Komal ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya Bang Komal, untuk pengusaha-pengusaha yang ada di Kalsel lah, pengusaha muda, terutama yang berhimpun di HIPMI, itu kan tadi selain dibina, dikasih arahan apa segala macam. Nah, itu ada nggak dari HIPMI Kalsel itu mereka itu ditarget, misalnya dalam sebulan pencapaiannya harus segini, ada nggak, Bang? Tidak ada. Tidak ada ya. Tapi secara keorganisasian di kepengurusan Ulun punya cita-cita untuk memberikan peran ke semua pihak, di mana yang tadinya gerakan-gerakan BPD itu tidak dirasakan di provinsi-provinsi. Jadi ketika saat muscap saja perannya berhadir, karena kami punya target harus memuscapkan minimal 70% dari BPC yang ada di daerahnya. Misalnya 13 ya 70%-nya harus aktif. Dan di situ kami mendapatkan poin voter juga untuk memilih di Munas nanti. Ulun punya target untuk peran semua bidang yang ada di struktur BPD itu hadir dirasakan bagi BPC. Dan di bagian diri itu kami punya tahapan-tahapan dalam pencapaian target, dan bidang-bidang tersebut akan ulun buat raport memang. Jadi targetnya itu tidak dalam bentuk target pengusaha omset atau apa, tapi yang di sini adalah lebih kepada bagaimana organisasi itu bisa terlihat hidup dan berperan. Gitu. Aktivasinya. Aktivasi. Nah, raport di situ ya juga sangat jelas. Di PO kami juga sudah tertulis bahwa mereka harus mengadakan pleno di setiap bulannya RBPL ya. Harus mengadakan rapat badan pengurus harian gitu juga. Nah, di situ-situlah yang akan menjadi option mereka itu bekerja atau tidak. Ya, jadi ketika memilih untuk bekerja maka mereka harus memenuhi raport mereka. Dan ketika pencapaiannya 100% ya mungkin ada
hal-hal yang terkait kompensasi award gitu. Kayak tahun ini KTA terbanyak kita pendamping dan BPC-nya kita hadiahi berangkat ke Bali. Waduh. Liburan ke Bali. Dan tahun ini kita sebagai bentuk apresiasi bagi BPC kita mengambil 3 perwakilan dari BPC dan kita berangkatkan ke Bali semua sejumlah 50 orang total. Luar biasa ini, di bawah ketua yang baru ini kayaknya HIPMI makin menggurita nih. Bismillah. Tapi kira-kira ada kesulitan nggak Bang Komal dalam membina? Tadi kan harus aktif ya organisasinya, nggak sekedar pas Musprop aja hadirnya atau pas ada acara aja. Memang benar-benar di daerah itu mereka bergerak. Nah itu gimana caranya Bang Komal dan tim ya untuk mengawasi yang di daerah itu Bang Komal? Ya, menurut dengan motor dari bidang-bidang tersebut itu akan pasti sangat kuat memicu gerakan-gerakan di BPC. Contohnya saja misalkan kita punya komponen yang namanya OKK. Ya, di situ adalah bagian keorganisasiannya, bidang yang mengawal ketatalaksanaan bagaimana elemen-elemen di kepengurusan itu bisa bergerak dan aktif. Nah, di awal ini Ulun sudah memberikan beberapa instruksi kepada OKK. Dari membentuk forum bidangnya, target bidangnya, dan target itu tidak hanya di BPD-nya namun pencapaiannya sampai kepada target di daerah. Okay. Nah dari situ ulun yakin merupakan trigger untuk memicu mereka dan memanggungkan semua pihak. Ulun percaya itu bisa terjadi karena bidang-bidang keanggotaan dan keanggotaan di BPD HIPMI Kalsel sekarang ini merupakan orang-orang yang memang diutus oleh BPC-nya, diutus oleh sang ketua bidang dan diutus dari kepengurusan inti HIPMI Kalsel. Jadi yang dulunya mungkin 90% itu adalah rangkulan dari pengurus-pengurus inti. Ya. Dan maaf, titipan bapaknya siapa atau yang unsur-unsur lain. Ya, kita buka saja sedikit ya. Karena merasa penting, dirasa penting memang kehipmian. Namun kalau sekarang ulun ciptakan keberperanan yang masif. Okay. Jadi dan itu pun hampir merata. Jadi ketika BPC memiliki keterwakilan yang dirasa dia bisa memberikan warna di BPD, mereka puas. Oke. Okay. Dan baru tahun ini di kepengurusan ulun meminta rekomendasi tersebut. Jadi rekomendasi nama untuk kepengurusan BPD dari BPC. Oke. Nah, dan di yang kedua tadi ketua bidangnya pun nggak akan bingung bahwa nggak ada orang yang memang akrab sama dia. Jadi dia harus mengusulkan juga. Iya. Misalnya dari 12 keanggotaan, ya mereka dapat jatah 4-5. Waduh. Ya di sini. Nah jadi di sini ulun kira tidak ada alasan lagi bagi kepengurusan dan keanggotaan di bidang-bidang itu untuk tidak bisa bergerak. Iya. Nah hal ini yang menurut ulun menjadi kunci juga. Mereka akan benar-benar merasakan kepemilikan di organisasi, termasuk sampai BPC. Iya. Tapi ini kayaknya manuver nih, Bang Komal nih. Manuvernya agak ekstrim sedikit untuk organisasi sekelas HIPMI ini kayaknya. Dan ulun sepakat sih itu bagus Bang. Cuma kira-kira apakah Bang Komal nanti tidak dihadapkan tantangan-tantangan, mungkin ada sedikit friksi-friksi dalam organisasi itu, nanti gimana Bang Komal mengatasinya?
HIPMI ini ya memang banyak kader politik juga di dalamnya. Betul. Dan ada juga yang memang fokus ke bidang-bidang usaha. Ya. Ada yang fokus juga belajar. Ya. Tahapan belajar. Karena ulun masuk itu juga masih duduk di kursi paling ujung gitu. Ya. Jadi menurut ulun HIPMI ini penuh warna. Berbagai macam partai. Jadi kalau misalnya dibilang dalam proses politik atau apapun, HIPMI juga pemenangnya. Kenapa? Ya karena misalnya di dalam kontestasi apapun ya pasti ada kader HIPMI. Artinya sukses nih menelorkan suatu saat ada yang jadi pemimpin di mana-mana gitu ya. Dimanapun ya. Jadi bagian yang dinamisasi kepentingan di HIPMI itu ya menurut ulun malah menjadi tolak ukur bahwa HIPMI ini berbicara netral gitu. Berbicara netral dan kami ada di mana-mana. Kami duduk di meja dengan baju partai berbeda-beda. Itu hal yang biasa dan yang menyatukannya HIPMI. Itu masalah organisasi lah, Bang. Jadi mungkin kita agak geser sedikit nih tentang ini koordinasi lah, koordinasi dan sinergisitas dengan pemerintah. Kira-kira untuk sejauh ini pengusaha-pengusaha muda, terutama yang berhimpun di HIPMI lah, yang maksud ulun lah, apakah ada semacam barrier atau semacam hambatan nih berkoordinasi dengan pemerintah? Karena ulun lihat kan, ini koreksi lah kalau ulun salah lah. Selama ini ulun lihat pengusaha-pengusaha muda yang ada di Kalsel kayaknya dengan pemerintah itu masih kurang maksimal gitu loh. Kurang banyak dilibatkan lah. Bener nggak kalau menurut Pian itu? Tidak. Sebenarnya begini. Sangat dilibatkan. Malah ya. Tapi tidak terekspos kehipmiannya. Gitu. Iya. Kami yakin kader-kader kami itu lincah-lincah aja di dalamnya. Ya, dan di situ ya kalau misalnya benar-benar didata dan di absen, nanti kebanyakan kelihatan HIPMI. Betul juga. Iya, jadi di situ. Nah, ya ulun berharap memang akan semakin banyak kader-kader HIPMI dengan proses semakin banyak ini pasti akan menjadi role model di setiap daerah. Baik. Ya, disitulah yang kok HIPMI tidak aktif menurut lu salah. Jadi mereka sangat aktif. Tapi kurang diekspos saja tadi ya. Kurang terekspos secara keorganisasian. Tetapi baik. ulun yakin di semua ini kader HIPMI itu ada dan berjalan. Nah, saatnya memang tahun-tahun ini ya tahun-tahun tugas ulun untuk membuat exposing dan ruang-ruang yang untuk mereka bisa eksis ya. Baik. Nah, selanjutnya Bang Bos, untuk kan setahu ulun di HIPMI itu ada tugas juga untuk mencetak pengusaha-pengusaha baru lah, pengusaha-pengusaha muda. Nah, di bawah kepemimpinan Bang Komal ini, kira-kira Bang Komal mau cetak berapa juta pengusaha lagi di Kalsel? Ya, kalau yang tadinya di kepengurusan Mas Randy yang sebelumnya pernah kita tercapai target itu pada zaman Mantum Ervin itu 700 sekian. Baik. Ya. Dengan kepengurusan yang kami berdua beserta kawan-kawan yang lainnya itu tercapai 800. Ya mudah-mudahan bisa 1000 ya. 1000 ya Bang Bos ya? Kita doakan mudah-mudahan tercapai nih pemirsa targetnya Bang Komal, mudah-mudahan 1000 tadi kan ya. Amin. Nah 1000 itu Bang Komal kalau nyetak nyaman aja, dicetak tuh nyaman aja, tumbuh. Tapi eksistensinya kan kayak apa? Kalau misalnya ada di jalan nih, ada yang tiba-tiba ya mau bangkrut lah, ngap-ngapan bisnisnya. Kira-kira HIPMI bisa bantu apa tuh? Ya, ini begini. Yang paling ulun rasakannya. HIPMI ini jalan pintas untuk semua masalah. Jalan pintas semua masalah. Ya. Gimana tuh maksudnya Bang Bos? Begini. HIPMI itu punya senior yang sudah 16
Ulun ketua ke-16. Ya. Ya. Kalau dikalikan 3 tahun kira-kira berapa itu? Cukup banyak. Banyak. Ya, sampai itu 16 ya. Betul. Iya kan. Okay. Nah, di situ senior-senior kita banyak sekali. Jadi mereka merupakan tempat jejaring yang terbaik, tempat curhat terbaik, tempat berkonsultasi, dan tempat berkolaborasi yang terbaik. Nah, semua jagoan itu ada di HIPMI. Oke. Jadi kenapa ulun bisa sebutkan itu jalan pintas? Kalau memang memaknai HIPMI secara menyeluruh, mereka pasti akan selalu menemukan jawaban dari masalah mereka. Ulun buktikan itu. Proses 5 tahun, 10 tahun mereka menempa di dalam jenis usahanya. Salah satu contoh aja usaha kelistrikan aja misalnya. Itu mereka mentor terbaik. Ada ya orangnya, tokohnya. Iya, ada tokohnya misalnya. Nah, dengan masalah yang kader juniornya apa namanya? Itu tadi, megap-megap tadi. Iya, tertimpa. Cukup 2 jam traktir kopi senior ini. Oke. Langsung terbuka pencerahannya. Itu ulun tidak pernah tidak menemukan jawaban dari masalah. Oh, langsung ini ya. Ya. Terbuka solusi. Tanyakan apa saja masalah kamu. Kader HIPMI ini lengkap semua. Oke. Iya. Jadi konsultasi ini bisa kapanpun Bang Bos ya untuk kader-kader kita nih. Cukup ajak ngopi seniornya beres gitu. Kekurangan kader-kader sekarang ini kan memang tidak memaknai nilai silaturahmi secara benar ya. Nah, jadi di HIPMI ini ya memang kita picu untuk kembalinya komunikasi senior-senior di dalam HIPMI yang mungkin mereka sebelumnya sempat merasakan kehilangan ruang komunikasi. Merasa kurang diayomi nih kayaknya ya Bang Komal ya. Yang senior yang junior tadi yang baru-baru tadi. Ya mungkin saja karena ya kita memang tidak bisa sempurna ya. Tapi hal itu ya ulun coba targetkan bisa terlaksana dengan baik. Oke. Jadi pemirsa kalau berhimpun di HIPMI ternyata kalau ada susah-susah sulit bisnis nggak jalan seperti yang kita harapkan ya konsultasi diajak ngopi mungkin sama Bang Komal kelar nanti urusannya seperti itu ya Bang Komal ya. Harapannya begitu minimal ada jawabannya. Baik. Ya, kalau bisa bicara modal HIPMI nggak kooperasi juga. Tapi kalau nilai kolaborasi ulun yakin bisa. Itu lebih dari materi. Dan betul, nilainya luar biasa. Ya harapan kan Bang Bos kalau misalnya ikut di HIPMI ini siapa tahu nih ada yang lunak-lunakan kredit lu. Ya, gitu. Ya nggak mesti begitu. Ya jadi kan di jejaring HIPMI ini kan kita bisa menanyakan apapun. Kamu gimana sih dulu mulainya? Bagaimana sih yang salah? Ya kan, bagaimana sih yang benarnya ini? Sebenarnya kita mungkin banyak tahu jawaban, tetapi rumus dari mereka rata-rata kesuksesan mereka diambil dari sisi mana sih? Apa yang konsisten dilakukan? Nah itulah yang memang memang kita bentuk untuk bisa dilihat orang lain. Ya, dan kader HIPMI adalah kader kuat, gitu, kader loyal, kader yang berkomitmen. Mantap ini dari ketua baru ini memang mantap ini wejangannya ini saya suka ini. Artinya ini kalau bahasa anak-anak Gen Z tuh riding the wave. Maksudnya tuh cek ombak pokoknya melawan ombak lah kayak tipe Bang Komal ini. Nah, kembali lagi nih Bang Komal. Ini kan Kalsel ini bisa dibilang posisi strategis lah di Kalimantan lah, kalau memegang peranan ekonomi yang besar lah provinsi kita ini, dan kita gerbang IKN loh, jangan lupa kan. Nah, kira-kira terkait IKN, peluang apa yang bisa didapatkan pengusaha muda untuk bisa kesempatan apa yang bisa mereka dapatkan lewat IKN ini? Bagaimana kalau menurut Pian itu? Ya, pertama ya memang kami sudah mencoba menganalisa berbagai macam kebutuhan di sana. Ya. Dari sana ya memang demand yang paling besar itu apa sudah coba kami pilah-pilah begitu. Dan
ini pada tahapan berkonsorsium untuk memilah bagian mana yang memang bisa didorong dari segi kebutuhan masyarakat, ya, kebutuhan pembangunan, ya, kebutuhan roda ekonomi di sana. Nah, itulah yang memang bukan hanya HIPMI, tetapi Kadin juga berbagai organisasi lah memang terlibat perannya di sana. Nah, untuk HIPMI tahapan sudah sampai kepada pendataan, koordinasi. Jadi ya semoga bisa berjalan lah. Apa yang memang menjadi potensi di sana. Ya, unsur-unsur lain juga di sekelilingnya sudah mulai memahami seperti program presiden, hal-hal yang terkait ketahanan pangan, ya kan, hal-hal terkait kebutuhan pokok masyarakat selain sejuta rumah dan sebagainya. Disitulah sudah kawan-kawan ini ya gali yang paling berpotensi. Baik, jadi peluang itu ada Bang Muslah untuk ke sana, untuk kita misalnya terlibat di sana. Karena jangan sampai kada itu, sayang juga kita sebagai pintu gerbang kan. Pintu gerbang. Ini lagi memang juga berkonsentrasi ke program-program presiden ya, seperti makan gratis, supportingnya, dan belum sudah mengadakan sosialisasi dan skema-skema yang A1 ya dari BGN gitu. Dan ada juga yang skema perumahan, skema cetak sawah gitu. Yang memang sedang mulai digalakan. Namun ya memang ulun sangat menjaga wilayah kepastian tersebut terhadap kawan-kawan juga. Jadi sampai sekarang ya tetap dikawal. Baik. Selanjutnya Bang Upali, kita kan nih ya gubernur baru nih, serba baru nih. Gubernur baru, pemerintahan juga baru. Kira-kira ke depannya HIPMI berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalsel ini, dengan gubernur yang baru ini. Kira-kira apakah ada semacam halangan atau gampang-gampang aja atau gimana nanti Bang Bos caranya berkoordinasinya? Ini Pian jangan ragu, karena simbol keberperanan sudah diperlihatkan sama anak dari gubernur yang memang ingin meraih kontestasi kepemimpinan di HIPMI BPC Banjarmasin. Oh, calon ketua. Salah satu calon ketua. Jadi sebentar, anaknya yang mana? Yang cowok, yang cewek? Rahman ya. Haji Rahman kah? Iya. Oh, baik. Nah, jadi dari statement yang dikeluarkan ya dari kemauan yang terlihat menurut ulun itu sudah bukan menjadi keraguan ya. Ya, dari situ pun sudah bisa menjadi jalur keyakinan bahwa HIPMI akan berkolaborasi dengan baik dengan pemerintah. Luar biasa. Dan itu tidak kita minta. Oh, inisiatif dari Haji Rahman untuk mencalonkan diri. Oke, baik. Wah, ini benar-benar kayaknya HIPMI bakal berbeda nih di bawah kepemimpinan Bang Komal nih pemirsa. Amin. Jadi ulun sangat apresiasi Bang Komal kedatangannya ke studio kami. Jangan jarang Bang Komal datang lagi ke sini karena kapan-kapan kita bupanderan pulang. Ulun tunggu sepak terjang pian di HIPMI. Amin. Semoga pian sukses dan amanah dalam menjalankan organisasi ini. Amin. Terima kasih. Baik, pemirsa Radar Banjarmasin, demikian pembicaraan saya dengan Ketua HIPMI Kalimantan Selatan, Bang Komal. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.